Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Atmoko Nugroho, STMeng, selaku dosen eh, teori mata kuliah manajemen jaringan. Dan yang saya hormati juga Bapak Wisnu Murti Adiwibowo, STMkom, selaku dosen praktikum manajemen jaringan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yofi Adi Ramadhani dengan 00116. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-6 yang tujuannya untuk melengkapi tugas UAS teori manajemen jaringan. Nah, langsung saja. RIP versi 2 atau RIP v2. Routing Information Protocol atau bisa disingkat dengan RIP adalah sebuah protokol dynamic routing yang digunakan dalam jaringan lokal area network atau bisa disingkat LAN dan Wide Area Network atau bisa disingkat dengan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau bisa disebut dengan IGP dengan menggunakan algoritma distance vector. Nah, RIP ini didefinisikan pertama kali pada RFC 1058 atau pada tahun 1988 dan telah dikembangkan beberapa kali hingga terciptanya RIP versi 2 ini, yaitu RFC 2453. RIP juga telah diadaptasi dalam penggunaan jaringan IP versi 6 yang dikenal sebagai RIP Next Generation atau RIP NG dan diluncurkan pertama kali pada RFC 2080 yaitu pada tahun 1997. Nah, pada RIP versi pertama, routing table dikirimkan secara lengkap ke seluruh interface yang aktif setiap 30 detik. Dan juga RIP versi 1 ini menggunakan class full routing, yang berarti tidak mendukung routing sesuai subnet. Lalu, dalam permasalahan atau kekurangan pada RIP versi pertama ini, diciptakanlah RIP versi kedua yang telah mendukung prefix routing, yaitu berisi informasi tentang subnet mask. Sehingga RIP versi 2 ini sampai saat ini masih sering digunakan. Banyak yang masih digunakan RIP v2 ini. Nah, kita langsung lanjut ke config RIP versi 2 ini, yaitu dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, baik, di slide ini ada sebuah jaringan yang sudah tersusun, yang sudah disetting dan tentunya sudah jadi, yaitu di slide ini ada dua PC yang bernama PC 0 dan PC 1, dan ada dua switch yaitu menggunakan switch PT yang bernama switch 0 dan switch 1. Dan kemudian ada routing 4 routing maksudnya, yaitu berbentuk belah ketupat. Nah, routing pertama saya namai RA, routing kedua RB, routing ketiga RC, routing keempat RD. Saya menggunakan routing bertipe 1841. Nah, langsung saja kita lanjut ke konfigurasinya. Oke, untuk config PC-nya terlebih dahulu, yaitu pada PC ke-0, PC 0, yaitu PC pertama, IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Ini saya sesuaikan dengan perintah yang ada di tugas praktikum ke-6 manajemen jaringan yang diampu oleh Bapak Wisnu Murti Adiwibowo. Nah, untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.192.
itu nanti subnet maxnya sama semua untuk PC yang kedua, dan routingnya juga subnet maxnya sama. Nah, untuk default gateway-nya yaitu menggunakan 10.10.10.1. Ini sesuai dengan perintah dari tugas praktikum ke-6. Selanjutnya itu kita lanjut ke PC 1, yaitu PC yang kedua. Untuk IP address-nya saya menggunakan 10.10.10.130 dan subnet max-nya sama tentunya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya yaitu 10.10.10.129. Nah, untuk default gateway-nya ini tentunya untuk hostnya yang terakhir ini angkanya pasti itu kurang dari 1 dari IP address-nya, yaitu 130 yang untuk IP address-nya, dan untuk default gateway-nya 129 itu berkurang 1 tentunya. Itu digunakan oleh IP address berkurang. Selanjutnya kita ke konfigurasi router, yaitu kita mulai dari router pertama, yaitu router A namanya. Nah, untuk fast Ethernet ini terhubung dari switch ke router A. Nah, itu terhubungnya menggunakan fast Ethernet. Untuk konfigurasinya yaitu pada IP address 10.10.10.1 dan untuk subnet max-nya sama 255.255.255.192. Nah, selanjutnya yaitu pada serial 0/1/0. Nah, ini serial ini menandakan bahwa router A tersambung ke router B, yaitu menggunakan serial 0/1/0. Nah, untuk konfigurasinya pada IP address saya menggunakan 10.10.1.11. Untuk subnet max-nya itu sama, dan untuk clock rate-nya saya ubah ke 56.000. Nah, kemudian lanjut masih dalam router A. Ini pada serial 0/1/1 ini artinya router A ini terhubung pada router D, yaitu router keempat. Coba kita lihat sebelumnya. Nah, jadi router ini terhubung dengan router yang D, yaitu menggunakan serial 0/1/1. Oke, untuk IP address-nya yaitu 10.10.2.12, yaitu sama dengan yang sebelumnya, tapi ini angka yang belakangnya saya tambahin 1. Coba kita lihat dari sebelumnya. Nah, ini kan 10.10.1.12. Nah, pada yang router A tersambung dengan router D, saya tambahin 1, 2 angka di belakang ini, yaitu menjadi 2, menjadi 12. Nah, untuk subnet max-nya sama, dan untuk clock rate-nya saya defaultkan aja, tidak saya ubah. Nah, untuk konfigurasi RIP versi 2-nya saya langsung sebelumnya saya menggunakan CLI untuk mengkonfigurasinya. Ini ada historinya, itu CLI. Yaitu pertama saya klik dulu RIP-nya, kemudian langsung saya ketikkan di CLI, ketikkan version 2, kemudian network 10.10.10.0, kemudian network 10.10.10.128 dan sekian sampai 4.0 ini, dan kemudian saya exitkan. Nah, nanti otomatis configuration-nya akan tampil 10.10.10. Maaf, ini yang gambarnya ini saya tidak saya pencet dulu RIP-nya, jadi yang terscreenshot malah config-nya secara global ini. Nah, untuk konfigurasi lewat CLI ini pada routing
pada RIP versi 2 ini eh, tentunya nanti sama untuk konfigurasi RIP versi 2 untuk selanjutnya pada router yang selanjutnya itu nantinya sama semua untuk konfigurasinya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan. Nah, yaitu pada router B. Nah, pada router B ini yaitu yang saya konfigurasi serial 0/1/0. Nah, ini artinya pada router A terhubung ke router B menggunakan serial 0/1/0. Nah, untuk config-nya saya langsung ketikkan di sini yaitu 10.10.1.41 untuk subnet max-nya sama. Nah, untuk serial 0/1/1 ini artinya router B terhubung ke router C yaitu menggunakan serial 0/1/1. Nah, untuk config-nya yaitu pada IP address yaitu 10.10.2.42. Saya tambahin 1 sama seperti routing A tadi agar tidak sama untuk host dan subnet max-nya. Oke, selanjutnya yaitu pada config RIP versi 2. Nah, untuk tampilannya setelah di konfigurasi nanti akan seperti ini. Nah, pada konfigurasi RIP versi 2 yang ada di router A, router pertama, tadi saya tidak men-screenshotkan yang setelah saya config RIP-nya. Nah, ini tadi sama untuk config-nya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu pada konfigurasi router C. Nah, yang pertama yaitu fast Ethernet 0/0. Ini menandakan bahwa switch yang dari sebelah kanan tadi itu terhubung ke router C. Nah, untuk konfigurasinya yaitu pada IP address-nya saya config ke 10.10.10.129. Nah, kenapa 129? Karena yang sebelumnya itu 130 itu miliknya PC kedua yaitu PC 1 yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk subnet max-nya ini sama semua. Kemudian config selanjutnya yaitu pada serial 0/1/0 yaitu bahwa router C terhubung ke router D. Nah, itu. Maaf, yaitu route yang serial 0/1/0 itu menandakan bahwa router C terhubung ke router B. Nah, untuk konfigurasinya IP address saya menggunakan 10.10.1.31 untuk subnet max-nya sama. Kemudian kita lanjut pada router C, masih di router C yaitu pada konfigurasi serial 0/1/1 ini menandakan bahwa router C terhubung ke router D. Nah, untuk konfigurasinya untuk IP address yaitu 10.10.2.32 nambah 1 ini tentunya. Untuk subnet max-nya sama. Nah, untuk configuration RIP versi 2-nya ini masih sama, yaitu nanti bakal tetap sama semuanya untuk konfigurasi RIP versi 2-nya. Nah, selanjutnya itu pada konfigurasi router D. Pada serial 0/1/0 itu menandakan bahwa router D terhubung ke router C. Nah, ini konfigurasinya pada IP address 10.10.1.21 dan selanjutnya pada serial 0/1/1 ini menandakan bahwa router D terhubung ke router A. Saya menggunakan IP address 10.10.2.22 ini menambah 1 dari serial 0/1/0. Untuk subnet max-nya sama. Pada configuration RIP versi 2-nya masih sama. Ini maka terlihat untuk network address-nya 10.10.10.10. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lanjut
ping antar PC, yaitu agar terhubung PC 1 dengan PC kedua, yaitu di sini lewat CMD pada desktop. Kemudian saya ketikkan perintah ping spasi 10.10.10.129. Nah, ini terjadi proses. Nah, setelah itu paket akan mengesend, yaitu mengirim sebuah 4 dan menerima 0. Ini belum menerima. Selanjutnya pada ping PC kedua, yaitu saya mengetikkan ping 10.10.10.2. Nah, setelah itu akan memproses dan nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Oke, sebelumnya jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.